Setelah Islam Nusantara, muncul Islam Merah Putih. Pencetusnya Puan Maharani, katanya cegah agama jadi jualan politik. Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia Islah Bahrawi menyebut gagasan Islam Merah Putih yang dicetuskan Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan terobosan menarik karena menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme di satu sisi dan agama di sisi yang lain. Menurut Islah, gagasan Islam Merah Putih ini juga menjadi penangkal hadirnya politik identitas berdasarkan agama yang saat ini masih menjadi jualan politik pada setiap kali pemilu. Ini konsep yang sangat keren. Saya suka. Ibu Puan Maharani menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme dan agama, ungkap Islah saat diskusi politik Indonesia Point seri 6 bertajuk, Islam Merah Putih Puan Maharani, yang digelar di Jakarta, Selasa, 26/4. Menurut Islah, konsep Islam Merah Putih akan menutup ruang atau celah bagi mereka yang memakai politik identitas berdasarkan agama. Gagasan Islam Merah Putih itu adalah politik tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan juga. Itu menjadi keuntungan tersendiri, katanya. Islah menjelaskan Islam Merah Putih yang disampaikan Puan tidak perlu diperdebatkan seakan-akan menjadi aliran baru dalam Islam sama halnya ketika orang mempersoalkan Islam Nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama. Ini sama sekali tidak ada yang aneh, justru muncul sebagai terobosan baru yang sangat keren, ketika nasionalisme dan spiritualisme digandeng dalam satu kesatuan yang seimbang, kata Islah. Dia menyebut ada yang menfasirkan aneh, sama dengan Islam Nusantara yang seakan ada aliran baru dalam Islam. Saya katakan, memang yang model begini, hanya orang cerdas saja yang paham, hanya orang-orang yang mau berpikir. Saya katakan, memang yang model begini, hanya orang cerdas saja yang paham, hanya orang-orang yang mau berpikir. Menurut dia, hakikat Islam Merah Putih yang disampaikan Puan Maharani menjadi jembatan yang baik untuk tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Begitulah seperti yang KAAMI dikutip dari Japan. Kali ini yang akan kita bahas mengenai Puan Maharani yang punya gagasan Islam Merah Putih. Ini ada apa lagi teman-teman yang disampaikan oleh Puan Maharani? Kemarin sudah ada Islam Nusantara, sekarang mau ada Islam Merah Putih. Ini seperti vaksin teman-teman. Vaksin itu ada vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, sebenarnya kita itu miris teman-teman. Kenapa begitu? Orang yang bukan ahlinya, tetapi berbicara atau membuat gagasan tentang apa yang tidak sebenarnya dia kuasai. Puan Maharani kalau kita lihat backgroundnya teman-teman, bukan dari pondok pesantren, juga bukan dari pendidikan Islam. Misalkan kalau pendidikan Islam itu dari MI, kemudian dari Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi Islam, itu adalah basis pendidikan Islam. Nah, kalau kita melihat biodata Puan ini tidak ada seperti itu. Nah, bagaimana mungkin Puan itu punya gagasan terkait Islam Merah Putih? Bagaimana ini cara berpikirnya? Tetapi kalau kita baca teman-teman, ini katanya untuk menseimbangkan antara nasionalisme dan agama. Nah, apakah selama ini antara Islam kemudian nasionalisme itu ada masalah? Kalau kita lihat kan tidak ada masalah. Islam itu tidak bertentangan dengan nasionalisme. Bahkan teman-teman, di dalam Islam itu mencintai tanah air itu bagian dari keimanan. Sebagai seorang muslim, itu wajib mencintai tanah air. Sebagai seorang muslim, wajib mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh. Itu bagian hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan seseorang. Apalagi kita sebagai seorang muslim, tentu
sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai nasionalisme, sangat mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mereka yang tidak punya keilmuan tentang itu mencoba untuk menganalisa, mengotak-atik bagaimana yang terbaik. Padahal ini sudah yang terbaik. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Islam adalah agama damai. Terus mau diapakan lagi? Jadi kalau orang yang dia punya keilmuan tentang Islam, bicara tentang Islam, bicara tentang membuat gagasan tentang Islam, apakah ini tidak salah? Apakah ini tidak keliru? Nah, sebaiknya menurut saya adalah Mbak Puan agar belajar dulu tentang Islam. Biar dia paham tentang Islam, baru membuat gagasan-gagasan. Ketika dia tidak mengetahui, tidak memahami Islam secara utuh, bagaimana dia membuat gagasan seperti ini? Ingin menseimbangkan antara nasionalisme dengan agama. Jadi ini teman-teman yang saya heran terkait gagasan Puan yang ingin membuat Islam merah putih. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita baca dulu berita dari fajar.co.id. Puan Maharani gagas Islam merah putih. Dr. Eva Sridiana mengatakan, pertanyaannya, yang ngajarin pembagian ini malaikat mana ya? Ini dapat sentilan dari Dr. Eva Sridiana, teman-teman. Dr. Eva Sridiana menyindir gagasan Islam merah putih yang dicetuskan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dr. Eva menyebut Puan seolah-olah tidak mau kalah dengan vaksinasi. Ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih. Nggak mau kalah sekarang. Ada Islam Nusantara, ada Islam merah putih, cuit Dr. Eva Sridiana, dikutip dari FIN melalui akun Twitter miliknya @Sridiana3fa pada Jumat 29 April 2022. Dr. Eva juga mengingatkan Puan agar jangan mempolitisasi Islam. Pertanyaannya, yang ngajarin pembagian ini malaikat mana ya? Islam hanya satu, nggak usah dipolitisasi. Ntar dicekal malaikat Israel mau sakaratul mautnya macet, lanjut Eva Sundari. Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani disebut-sebut akan menggagas ide baru di dunia agama dan perpolitikan Indonesia, yaitu Islam merah putih. Tujuan Puan Maharani ciptakan Islam merah putih lantaran ingin membuat keseimbangan antara nasionalisme dengan agama. Jadi berarti selama ini belum seimbang antara nasionalisme sama agama, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat ide yang disampaikan Puan ini, ide yang aneh-aneh menurut saya. Kenapa begitu? Karena antara agama Islam sama pemerintah, sama nasional, sama Indonesia ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mereka yang mencoba untuk mencari-cari masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Oke, kita lanjut teman-teman. Rencana Puan Maharani menggagas Islam merah putih tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi. Dia menilai bahwa gagasan Islam merah putih yang dicetuskan oleh Puan Maharani merupakan terobosan menarik karena menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme di satu sisi dan agama di sisi lain. Menurutnya, hadirnya gagasan ini juga menjadi penangkal hadirnya politik identitas berdasarkan agama yang saat ini masih menjadi jualan politik pada setiap kali pemilu. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan Puan seperti ini, maka menarik perhatian saya, teman-teman, terkait keseimbangan. Keseimbangan itu kan kesetaraan, setara. Jadi kalau memahami Islam itu 100%, memahami keindonesiaan, nasionalisme itu juga 100%. Itu baru seimbang. Tetapi kalau kita melihat apakah Puan bisa memahami 100% antara keindonesiaan, kemudian keagamaan, agama yang dianutkan Islam? Apakah dia memahami tentang Islam? Kalau dia memahami misalkan rukun iman, rukun Islam dia kuasai, terus bagaimana dia menjalankan ibadah, sholat misalkan, ini tertib, berjamaah, sering di masjid, sering di musola. Wow, berarti ini sangat menguasai betul, teman-teman. Kemudian sisi lain dia menguasai tentang nasionalisme. Wah, ini baru seimbang. Apakah ini yang sudah dilakukan oleh Puan Maharani? Jadi sebelum membuat gagasan, sebelum membuat rencana, sebelum membuat ajakan, terlebih dahulu ukur
dirinya sendiri. Apakah dia sudah menguasai keislaman? Apakah dia sudah menguasai tentang keindonesiaan? Nah, kalau ini sudah seimbang, bolehlah dia menyentuh sebuah gagasan. Walaupun gagasan yang disampaikan Puan belum tentu diterima oleh banyak orang. Tapi paling tidak teman-teman, Puan itu harus bisa menguasai tentang keindonesiaan juga tentang keislaman. Baru membuat gagasan. Kemudian kita lanjut teman-teman. Hal itu diungkapkan Islah saat diskusi politik Indonesia poin seri 6 bertajuk Islam Merah Putih Puan Maharani yang digelar di Jakarta 26 April 2022 yang lalu. Ini konsep yang menarik, saya suka karena Puan menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme dan agama. Gagasan Islam Merah Putih itu adalah politik tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan juga, dan itu menjadi keuntungan tersendiri, jelas Islah. Dia menjelaskan Islam Merah Putih yang disampaikan Puan tidak perlu diperdebatkan, seakan-akan menjadi aliran baru dalam Islam. Ini sama sekali tidak ada yang aneh. Sama dengan Islam Nusantara yang dianggap seakan aliran baru dalam Islam. Saya katakan memang yang model begini hanya orang cerdas saja yang paham. Hanya orang-orang yang mau berpikir terangnya. Wah, berarti orang yang tidak memahami tidak cerdas teman-teman ini. Yang cerdas berarti Mbak Puan Maharani kalau seperti ini teman-teman. Merah putih yang disampaikan Puan Maharani menjadi jembatan yang baik untuk tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Di banyak tempat konflik terjadi karena nasionalisme dan identitas dibenturkan. Kita lihat di Sudan, Rwanda, dan negara-negara Timur Tengah dilanda konflik karena tidak mampu menempatkan identitas baik agama maupun suku dalam konteks kebangsaan urai Islah. Maka saya apresiasi gagasan Islam Merah Putih ini dalam rangka itu membuat nasionalisme dan agama itu dipangku bersamaan tambahnya. Sebelumnya Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP mengatakan partainya bersyukur bisa membangun masjid yang lokasinya berada persis di kantor DPP PDIP lama di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, itu teman-teman yang disampaikan Puan Maharani yang kita pahami gagasannya adalah Islam Merah Putih untuk menseimbangkan antara nasionalisme dengan agama. Itu gagasan Puan. Biar nanti tidak terjadi yaitu politik identitas. Seperti yang terjadi di pemilu kemarin itu yang mereka singgung teman-teman, politik identitas. Kalau kita bicara tentang Islam teman-teman, sebelum membuat gagasan tentang Islam, menurut saya sebaiknya Puan Maharani ini memahami Islam betul. Biar tidak punya gagasan yang aneh-aneh. Karena kalau yang kita pelajari selama ini, antara Islam sama Indonesia, Islam sama nasionalisme, itu tidak berbenturan. Bahkan saya katakan, hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ini adalah prinsip seorang muslim, teman-teman. Seorang muslimah juga. Muslim, muslimah. Itu harus memahami tentang itu. Jadi sebelum buat gagasan, saya menyarankan kepada Mbak Puan, pelajari Islam dulu. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia memahami rukun iman, rukun Islam. Bagaimana seorang Muslim itu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Bagaimana sholatnya, sholat 5 waktunya. Mbak Puan itu berjamaah di masjid atau tidak. Itu sebagai ukuran teman-teman. Dan ukuran lain sebagai seorang muslimah tandanya adalah dia berjilbab, menutup aurat. Itu salah satu ciri seorang muslimah. Apakah Mbak Puan sudah melakukan itu? Jadi sebelum membuat gagasan yang aneh-aneh seperti ini teman-teman, maka pahami Islam dulu. Kalau dia sudah pahami Islam, maka dia akan mengerti, oh ternyata Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk semua alam. Jadi tidak hanya manusia, benda hidup, benda mati, ini mendapat keberkahan dari Islam. Islam adalah agama damai. Jadi mana bisa Islam dibenturkan dengan keindonesiaan, nasionalisme, itu kan tidak bisa. Karena Islam ini adalah tidak bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya adalah mencintai tanah air, mencintai bangsa dan negaranya. Karena Islam adalah agama damai. Jadi tidak perlu membuat gagasan seperti ini kalau dia memahami tentang Islam. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Puan Maharani terkait gagasan Islam Merah Putih.
yang katanya untuk menseimbangkan antara nasionalisme dengan agama Islam. Padahal di Islam sendiri sekali lagi tidak pernah berbenturan dengan keindonesiaan ataupun dengan nasionalisme. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tadi juga sudah saya sampaikan mengenai Islam Merah Putih. Islam Merah Putih ini adalah kolaborasi yang memang dimodifikasi dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, yang memang mengusung tema Islam Nusantara yang berkemajuan. Nah, ini adalah inisiatif bahkan terobosan yang sangat luar biasa. Saya cukup apresiasi terhadap inisiator Islam Merah Putih itu sendiri, dan ini adalah sebagai penyeimbang untuk kita sebagai umat muslim, khususnya bagaimana Islam tidak lagi dikenal sebagai agama yang ekstrim, agama yang radikal, akan tetapi Islam Merah Putih, Islam Nusantara ataupun Islam yang berkemajuan ini menjadi wujud perdamaian